Halo teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan kepada kalian apa sih fungsinya mailings itu di dalam Microsoft Word. Pertama kita harus tahu kalau mailings itu diambil dari kata mail, yang artinya pesan atau surat. Supaya kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih enak, lebih gamblang, saya ceritakan begini saja. Bayangkan kalau kamu itu sudah kerja, terus kamu itu disuruh sama bosmu, "Hei, kamu, tolong dong bikinkan 100 surat dengan nama orang yang berbeda-beda dan alamatnya pun juga berbeda-beda." Tentu nggak mungkin dong kamu bikin surat itu satu persatu, kamu ngetik satu persatu, karena hal-hal itu bakal memakan waktu yang lama. Nah, disitulah fungsi mailings sebagai shortcut tercepat dalam mengatasi hal-hal tersebut, yakni dalam proses membuat surat dalam bentuk yang banyak dengan bentuk format yang sama, namun dengan kepada penerima yang berbeda-beda. Baik, pertama kita keluar dulu. Kita masuk ke file Word ya. Di sini sudah ada tersedia format Word undangan. Bisa dilihat di sini ada nomor, ada hal. Nah, yang akan kita bahas adalah di bagian sini. Kepada yang terhormat, Bapak atau Ibu atau Saudara atau bla bla bla. Bla bla blanya ini ditujukan kepada nama-nama personal dari penerima kita. Katakanlah misalnya ada namanya Ipul, ada namanya Davi, ada namanya Devia, dan sebagainya. Kita nggak mungkin dong kita membuat file ini satu-satu, kita copy, terus kita paste, kita tulis dengan nama yang berbeda. Terutama di sini ada juga nama alamat dari masing-masing penerima tersebut. Nah, supaya gampang, pertama kita keluar dulu dari file Word ini. Lalu kita masuk ke file Excel. Kita harus membuka Excel terlebih dahulu. Di sini sudah terlihat nama-nama yang bisa kalian lihat di foto yang saya kirim di grup kita. Nama-namanya di sini antara lain ada Hari Hartono, Yuli Setiawan, dan Wahyu. Dan mereka masing-masing punya alamat yang berbeda. Dan kotanya, ya katakanlah di sini Bandung, atau di sini Surabaya. Nah, gimana sih supaya data-data dari penerima surat kita ini, walaupun berbeda, kita bisa membuat suratnya itu dengan lebih cepat menggunakan fitur mailings. Nah, pertama tentu kalian harus membuat format seperti ini terlebih dahulu. Kemudian kembali, kita masuk lagi ke file Word kita. Nah, dari sini kita masuk ke menu Mailings. Menu Mailings terdapat di antara Reference dan Review. Saya menggunakan Microsoft Word tahun 2010. Kemudian kita masuk ke Start Mail Merge. Di sini, lalu kita masuk ke bagian yang paling bawah, yaitu Step by Step Mail Merge Wizard. Nah, dari sini muncul Mail Merge, menu yang di sebelah kanan ini. Di sini ada 6 step. Pertama, kita pilih saja Next Starting Document. Kemudian, next lagi, sampai kita masuk ke step yang ketiga. Di step yang ketiga, kita pilih Browse. Browse ini gunanya agar kita bisa memasukkan file data Excel kita yang sebelumnya ke dalam file Word. Kita pencet Browse. Lalu kita pilih file tugas kita. Sini Microsoft, sini data-data karyawan, kita masukkan di sini.
Karena file yang akan kita masukkan masuk ke dalam sheet 1, kita pilih sheet 1, kemudian OK, kemudian pilih OK lagi. Nah, setelah itu baru kita masukkan data-data yang ada. Pertama, kita masukkan di sini nama. Kenapa di sini ada menu nama? Karena di Excel kita, menu pertama yang di situ nama, di sininya adalah kolom nama. Kolom nama akan dilanjut. Kolom nama, setelah kita selesai mengedit, dia akan otomatis menuliskan nama-nama seperti Hari Hartono, Yuli Setiawan, dan Wahyu. Tapi sebaiknya kita cek dulu bagaimana prosesnya. Setelah di sini kita menulis nama, kita masukkan lagi di sini data alamat. Insert merge field untuk alamat. Kemudian insert merge field lagi untuk kota. Nah, setelah begini, kita pilih lagi ke menu yang di kanan ini. Kemudian kita pilih next, write your letter. Kemudian next lagi, next preview your letters. Kemudian next lagi. Selesai, complete the merge. Di menu ini, kita akan menyelesaikan file-file yang di sini. Kita pilih menu edit individual letters. Pilih all, pilih OK. Maka secara otomatis Word akan membuat surat-surat yang berbeda berdasarkan nama-nama penerima dari surat tersebut. Misalkan di halaman pertama, di sini ada nama Hari Hartono dengan alamat Jalan Jenderal S. Parman, KAF 9. Di halaman kedua kita lihat nama penerimanya berbeda, yaitu Yuli Setiawan dengan alamat Jalan Salemba Raya 4. Tentu berbeda dengan yang halaman pertama. Nah, begitu juga dengan halaman yang ketiga. Halaman ketiga diisi dengan nama penerima surat, yaitu bernama Wahyu, yang tinggal di alamat Jalan Gajah Mada 13, Kota Surabaya. Baik, mungkin itu saja bagaimana proses pembuatan mailings. Mungkin dampak prosesnya tidak terlalu signifikan, karena data yang digunakan hanya 3 nama penerima surat saja. Namun, seandainya di kemudian hari kita disuruh membuat lebih dari 3, katakanlah 100 orang penerima surat dengan nama-nama yang berbeda, dan alamat atau bahkan kotanya juga ikut berbeda, maka fitur mailings dalam Word akan sangat berguna sekali. Baik, mungkin itu saja dari saya. Selamat sore, selamat mengerjakan.